Hampir semua brand berlomba-lomba membuat laptop tipis, yang akhirnya dari sisi konektivitas pun dikikis habis. Bahkan di laptop kategori Ultrabook ada yang egois dengan hanya meninggalkan satu USB Type-C satu jenis. Solusinya tentu harus membawa dongle atau adapter biar tetap bisa eksis. Tapi mana dongle atau adapter yang paling high-bis untuk digunakan di laptop tipis? Ya udah, jangan dulu kebelet pipis. Selamat menonton Top Global Tetris. Hai Andika, guys di sini. Dan beberapa minggu kemarin saya itu membahas tentang fungsi USB Type-C, dan setelah saya membahas konten tersebut ada sebuah brand yang email saya mau nggak nge-review produk saya. Dan ya akhirnya ya saya maulah. Dan tenang aja, di video review kali ini saya nggak dibayar atau nggak di-endorse apapun oleh produk yang akan kita bahas kali ini. Jadi pendapat saya ini pure pribadi, pendapat dari saya. Nggak ada yang saya lebih-lebihkan biar dikirimi produk lagi, nggak. Gak ada yang saya jelek-jelekan biar saya terlihat pintar juga enggak. Ini benar-benar pendapat pure pribadi dari saya. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Dan sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru aja putus, jangan galau karena jodoh itu di tangan yang di atas. Jadi nggak usah galau, dan kalau udah nggak galau, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas semua informasi menarik mengenai dunia informasi teknologi atau gadget yang mungkin akan membuat hidup kalian lebih produktif dan lebih eksis. Oke, sekarang kita bahas USB-C, USB-C hub, USB adapter, dongle, atau apapun kalian menyebutnya terserah. Yang intinya dengan device ini tuh dikhususkan untuk laptop-laptop tipis Ultrabook, karena laptop tipis itu selain prosesornya U-series, banyak banget part-part yang dikorbankan. Kalau dari segi part bagian dalam motherboard, biasanya laptop tipis itu nggak ada discrete graphic card yang biasanya Nvidia atau Radeon itu nggak ada. Jadi dia biasanya integrated graphic card, kemudian pakai SSD tanpa hard disk. Nah, kalau yang kalian lihat secara fisik di luar, biasanya yang pelit atau yang dipangkas itu adalah konektivitasnya. Cuman saya nggak punya contoh laptop tipis yang lagi ada di studio sekarang, cuman mungkin ini bisa lah ya. Ini masih banyak sih portnya. Ini ada Kensington Lock, USB 3.0-nya banyak, USB 3.0-nya di sini juga banyak. Cuman maksud saya gini, laptop tipis itu kalau misalkan kalian lihat MacBook, biasanya kan MacBook itu cuman ada USB Type-C di pojok sebelah kiri atas, cuman itu aja. Nah, dengan adanya USB Type-C yang satu aja, pasti bikin kalian bingung ya. Misalkan kalian mau naruh micro SD card, misalkan kalian mau menggunakan koneksi LAN dan lain-lain, kalau hanya menggunakan USB Type-C satu saja kan cukup ribet. Nah, dengan adanya device ini bisa membantu kalian yang mungkin punya laptop-laptop tipis dan ringan. Kalau untuk adapter, dongle, dan hub-hub yang lain, bukan yang di website ya, bukan hub yang ada di website, jangan pikiran kotor. Nah, kalau misalkan bukan USB Type-C itu sebenarnya ada banyak macam. Contohnya seperti Type A, kemudian ada card reader seperti ini. Jadi misalkan kalian nggak punya laptop dengan micro SD card, kalian bisa beli seperti ini. Cuman ini kan terlalu simple dan plastik ya. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih premium dan lebih terlihat profesional, kalian bisa pakai USB hub dari Ugreen atau dari yang brand kita review kemarin. Bentuknya sama seperti ini. Kalau saya biasanya pakai ini sih. Jadi saya kemana-mana pakai ini karena dia lebih terlihat profesional dan build quality-nya juga cukup bagus. Tapi sekarang kita nggak fokus ke yang ini dulu. Kita fokus dari brand Ugreen 2 biji ini. Dan langsung aja kita bahas pembahasannya. Jadi USB adapter, dongle, atau USB hub yang akan kita bahas kali ini adalah produk dari Ugreen yang secara packaging menurut saya udah terlihat cukup premium ya, dengan warna dominan putih dan logo Ugreen. Tapi greennya ini warna hitam. Green itu kan artinya hijau, tapi di sini green hitam. Agak linglung ini yang bikin produk ya. Bercanda-bercanda guys. Jadi di sini putih dengan USB hubnya warna hijau. Di sini terlihat ada keterangan USB port, komputer, dan office use. Nah, di sini baru ada nih USB 3.0 hub with Type-C port. Tapi ini adanya apa saja saya juga baru buka, jadi belum tahu. Kita lihat USB Type-C-nya ini connect-nya bisa ke apa saja. Nah, ini kita lihat dulu di dalamnya ada 4 port USB 3.0 hub with OTG function. Ya, di sini ada kayak semacam user manual lah, yang saya udah paham, jadi saya nggak perlu butuh. Oke, kita bahas produk yang pertama dulu. Di sini ada solasi, jadi packagingnya udah cukup premium, tapi di sininya disolasi guys.
Entah ini produk yang dikirimkan ke saya aja atau gimana, cuman kalau disolasi kayak gini menurut saya sih kurang terasa premium ya. Nah, ini produknya, tuh kan agak susah jadinya. Oke, ini masuknya ke USB Type-C. Oh, jadi ada dua ya. Jadi kalian punya dua konektor atau dongle. Jadi misalkan kalian mau konekkan ke USB Type-C, tinggal aja masukin kayak gini. Jadi dia nanti akan jadi USB Type-C. Nah, jadi ini USB Type-A ke USB Type-C. Sekarang kita masuk ke konektornya. Di konektornya, oh gila, banyak banget ya. Jadi di sini ada 4 USB 3.0. Dan di sini juga ada, mungkin ini buat ngecas ya, kalau posisinya ke atas seperti ini, atau buat hard disk eksternal juga bisa. Kalau secara build quality, kabelnya ini tebel banget, menurut saya tebel banget. Meskipun nggak braided, cuman tebel. Kalau kalian lihat di sini kan, ini tuh tebel banget. Nah, di sini juga ada kabel untuk USB micro. Dan kemarin itu ada yang tanya ke saya, Bang, ini USB Type-C bisa buat ke HP gak? Kalau untuk produk Ugreen ini bisa, karena di sini kalau kalian lihat kan bisa ada untuk mobiles. Tapi asalkan mobile sekalian, inputnya itu juga pakai USB Type-C. Dan USB-C dongle atau kalian sebut adapter ini kabelnya cukup panjang ya. Mungkin sekitar 30 meteran. Dan kalau kabel panjang seperti ini, kalau untuk saya agak kurang cocok sih. Karena saya itu orangnya kurang rapi, berantakan, dan nggak bisa nyimpen barang. Tapi kalau buat kalian yang mungkin punya setup, jadi misalkan nih kalian punya laptop, saya kasih contoh langsung aja ya. Misalkan ini kan ada A409FJ i7 yang akan kita review juga nanti mungkin 2 hari lagi karena belum selesai proses reviewnya. Nah, si A409FJ ini dia nggak punya konektor USB Type-C. Jadi kalau kalian lihat di sini, semuanya itu pakai USB 3.0 Type-A, ya kan? Nah, kalau pakai produk Ugreen yang ini, dia itu konektornya bisa dua, jadi bisa Type-C atau pakai Type-A. Karena A409 ini nggak ada Type-C, jadi kalian bisa pakai konektor yang pakai Type-A ini. Sekarang saya kasih contoh langsung. Misalkan kita konekkan di sebelah kiri sini. Nah, dia akan nyala seperti ini. Kalau udah nyala berarti dia udah berfungsi atau udah connect. Nah, si A409 ini sebenarnya nggak terlalu minim port sih. Cuman saya kasih contoh langsung, misalkan di sebelah kiri ini karena sudah dipakai sama ini ya. Di sebelah kanan aja. Di sebelah kanan kalian bisa pakai mouse, kemudian headset. Nah, itu kan cuma 2. Sekarang kalian punya 4 lagi di sini nih. Misal kalian pengen ngecas HP, hard disk eksternal, mungkin kalian mau transfer data, jadi sisa 2 ini ya kalian mungkin bisa pakai keyboard eksternal atau satu lagi buat kipas eksternal. Ya intinya terserah kalian lah, ini kalian gunakan untuk apa. Intinya USB adapter dari Ugreen yang ini ya, yang kotak ini, yang 4 port USB Type-A bisa buat kalian jadikan referensi kalau mungkin menurut kalian laptop kalian kurang konektivitas. Karena saya itu punya USB Type-C juga, cuman dia nggak seperti ini, jadi dia nggak bisa connect dual, nggak bisa Type-A dan juga USB Type-C. Tapi kayaknya yang Ugreen yang satu ini ya, yang kita bahas yang satu ini kayaknya juga cuman punya USB Type-C aja. Langsung aja kita buka. Dari packaging konsepnya sama, putih dengan greennya warna hitam. Itu kan greennya warna hitam, padahal green itu hijau. Mungkin agak sedikit buta warna atau pas pelajaran warna bolos yang buat packaging ini. Aduh, kok susah gitu loh. Oke, jadi langsung aja kita buka. Kalau dari sini bisa kita lihat sih, di sini tuh ada tulisan USB-C to 2 port USB 3.0, HDMI, LAN, dan card reader. Jadi ini lebih berfungsi sih ketimbang yang USB Type-A tadi. Nah, ini produknya. Sebentar kita lihat di dalamnya ada apa. Oh, ada CD driver. Apakah ini? Kayaknya ini cuma buku panduan aja sih, karena USB Type-C itu plug and play harusnya. Oke, ini bisa connect HP nggak? Kayaknya yang ini nggak bisa. Tapi yang USB Type-A tadi bisa. Yang ini nggak bisa. Oke, sekarang kita lihat produknya. Nah, ini kan kabelnya lebih pendek nih sekarang. Mungkin cuma sekitar berapa ya? Ya, 10 sentian lah, atau enggak 7 atau 5 senti. Cuman intinya
kabelnya lebih pendek dari yang tadi. Nah, kabelnya juga sama, bahannya tebal, meskipun belum dilapisi nilon, tapi ini tebal banget. Di sini kita lihat, oh dia masih pakai perak ya. Saya punya yang kita review kemarin itu dia pakai gold plate, jadi dia lebih kenceng. Kemudian untuk isinya apa saja di sini bisa kalian lihat ya. Di sini ada USB 3.0 3 biji. Aduh, 3 bolongan apa 3 biji nyebutnya? 3 biji gitu aja lah. Kemudian di sebelah belakangnya lagi, di sini ada, kelihatan nggak guys? Jadi di sini ada input LAN, kemudian HDMI dan juga USB Type C lagi. Berarti ini bisa gini dong. Ya, jadi kalau menurut saya antara dua ini kan plastik, yang ini aluminium nih. Jadi dia lebih build quality-nya lebih solid. Dan dia menurut saya lebih fungsional daripada yang ini, karena ini cuman USB Type A aja. Dan ini buat kalian yang mungkin punya laptop ZenBook, MacBook, XP Spectre, dan laptop-laptop tipis lain yang biasanya memang nggak ada LAN. Karena kalau kalian lihat di sini kan input LAN itu tebel banget. Nah, ini tebelnya aja udah segini. Kalau misal dimasukkan ke laptop tipis, ini tuh nggak masuk ke form factornya laptop tipis. Tapi kalau cuma sekedar USB Type C, HDMI masih bisa lah ya, masih tipis. USB Type A juga masih bisa. Cuman kadang memang laptop tipis itu nggak mau tahu, pokoknya dia masukkan USB Type C gitu aja. Nah, karena si A409 punya saya ini nggak punya USB Type C, saya ganti laptop dulu sebentar ya. Kita cari laptop yang punya USB Type C. Sebentar, iklan. Saya nggak punya laptop tipis dan ringan, adanya laptop gaming. Ini adalah Lenovo G720 yang sering banget saya pakai. Ya, kalau kalian lihat di sini kan, di sini ada USB Type C, cuman kalau laptop gaming memang biasanya USB-nya Type C Thunderbolt seperti ini. Jadi ada logo Thunder gitu, kayak listrik. Nah, sekarang langsung aja kita coba USB-nya. Wih, tempatnya nggak cukup. Sebentar guys, pelan-pelan. Jadi kalau terpasang nanti akan seperti ini, cuman contoh saya ini sebenarnya nggak seperti ini, karena ini laptop gaming dan di rumah belum ada laptop tipis dan ringan yang minim port. Tapi intinya USB Type C seperti ini itu, atau USB adapter itu gunanya untuk mengextend konektivitas kalian kalau kalian merasa konektivitas kalian di laptop itu kurang. Misalkan kalian mau tambah segini juga bisa. Jadi ini kalian konekkan ke laptop, ini kalian konekkan ke sini, terus ini kalian pakai lagi, itu juga bisa. Cuman ya buat apa, kecuali laptop kalian taruh di kantor, kemudian banyak banget device-device yang membutuhkan port Type A atau port HDMI dan juga port LAN seperti ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja mungkin video kita kali ini, dan kesimpulannya coba saya main-main dulu ya. Ini saya taruh ke sini, nggak bisa. Oke, jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin punya laptop tipis dan ringan, atau kalian mungkin di kantor itu butuh USB Type A yang banyak banget seperti ini, atau laptop kalian nggak punya konektor LAN, kalian bisa beli konektor dongle seperti ini, karena pakai koneksi WiFi itu lebih lambat ketimbang pakai koneksi LAN seperti ini. Dan produk dari Ugreen ini bisa menjadi referensi buat kalian. Cuman kekurangannya kalau yang ini sih menurut saya nggak terlalu penting ya. Kalau buat saya sih, ini mungkin di office use, jadi kayak printer, kemudian mungkin mesin fotokopi dan lain-lain yang banyak banget butuh Type A. Yang berfungsi buat saya itu yang ini, karena saya sering sekali berpergian, dan yang ini tuh ringan banget. Dibanding yang ini kabelnya terlalu panjang. Meskipun ini pakai aluminium, yang ini ringan dan enak banget misalkan dibawa kemana-mana. Misalkan saya bawa laptop untuk editing yang tipis, karena biasanya saya berpergian itu pakai XP Pavilion yang tipis. Cuman sayangnya kekurangannya kalau untuk yang Ugreen yang ini, dia nggak punya port untuk micro SD card, dan kebanyakan laptop tipis itu dia pakai mini slot SD card. Jadi ya kalau buat saya sih ini belum cocok, karena saya butuh USB yang punya micro SD card yang full untuk memindah memori card dari kamera ke laptop. Tapi ya kalau buat kalian yang mungkin nggak pakai, kemudian kalian cuma pakai HDMI, LAN, dan Type C, ini logo Thunderbolt bukan ya? Ini kayaknya logo Thunderbolt, tapi kayak logo Winem sih. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.